Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rahel di channel Indilight. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Udah banyak ya guys pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar pencahayaan, ini segala macam lah pokoknya. Dan di sini kita akan, di sini ada aku baca satu pertanyaan ya guys yang sangat menginspirasi supaya kita bisa membedakan pencahayaan di mana, di rumah sakit gitu ya guys. Untuk menjawab ini, kali ini udah dijawab ya guys. Tapi untuk lebih lengkapnya kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini langsung dengan Pak Nikinya. Oke guys. Oke, kita panggil Pak Nikinya ya guys. Halo Rahel, halo, jumpa Pak. lagi di channel Indilight. Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilight. Bersama lagi dengan Dek Rahel. Ada pertanyaan apa lagi? Iya Pak. Katanya banyak pertanyaan ini. Banyak guys pertanyaan. Ini Pak, saya ambil satu pertanyaan yang sangat menginspirasi nih Pak. Dari Pak Eka Setiawibawa 1219 nih Pak. Dia bertanya, good job Pak. Kanal baru membahas lampu, good ide. Bisa eksplor jenis lampu apa, misalnya cocok untuk display barang dagangan, untuk ruangan tertentu, misalnya untuk rumah sakit, beda dengan rumah tinggal atau kantor. Bukan hanya masalah estetika, tapi juga berbagai aspek seperti efek warna lampu, barang atau kulit orang dan lain-lain Pak. Selamat berkarya Pak. Wow, terima kasih Pak Eka ya. Iya Pak. Pak Eka Wibawa. Iya Pak. Ya, Pak Eka Wibawa, terima kasih atas pertanyaannya. Udah dijawab ya sebenarnya sama tim kita ya. Tapi kayaknya memang jawabannya panjang nih Pak. Pertanyaannya simpel tapi jawabannya panjang. Karena ini tadi bertanya tentang estetika ya. Iya. Pencahayaan ya. Jadi pertanyaan tadi gimana bisa diulang lagi, Dek Rahel? Bisa ekspor jenis lampu apa misalnya Pak, untuk display barang dagangan, terus misalnya untuk ruang-ruangan tertentu seperti rumah sakit, rumah tinggal dan kantor gitu Pak. Oh ini bahasanya panjang kalau begini Pak Eka. Ya tapi guys, ini kita sama-sama diskusi ya tentang pencahayaan. Udah berapa ratus video ini kita bikin untuk channel Indilight ini ya. Jadi kalau untuk bicara pencahayaan, kadang-kadang kita nih salah kaprah gini, Dek Rahel. Ya, kalau kita biasa kan general lighting ini kita bicaranya kalau 3000 Kelvin. Nah, kalau menurut Dek Rahel, warna 3000 Kelvin itu warnanya bomb white, betul? Ya Pak. Benar. Yang di bayangan Dek Rahel begitu kan? Ya. Mungkin di bayangan Anda juga 3000 Kelvin itu warnanya itu warna bomb white. Terus kemudian kalau kita bilang 5000 Kelvin itu warnanya putih. Ya. Terus kemudian kalau 4000 Kelvin itu warnanya Natural white. Natural white. Putih enggak, kuning enggak gitu ya. Nah, sebenarnya enggak seperti itu guys. Jadi tiap ruangan itu punya aura dan punya fungsi ya. Itu yang biasa kita sebut itu CRI, Color Rendering Index. Jadi color rendering index itu atau CRI yang disingkat CRI itu dibagi dari R1 sampai R15. Dari R1 sampai R15 fungsinya itu beda-beda guys. Kalau R1 sampai R8 itu biasa warna yang sering kita jumpai, warna benda yang sering kita jumpai itu di R1 sampai R8. Nah, kalau R9 sampai R14 itu warna-warna special lighting. Biasanya dipakai di dunia medis. Nah, tadi ada yang bilang rumah sakit ya. Nah, itu dunia medis itu butuh yang bagus di R9-nya sampai di R14. Nah, kalau beauty untuk kecantikan, salon kecantikan ya, itu di R15. R15 itu warna kulit. Jadi ini alatnya ada. Ini alat namanya spektrometer atau alat pengukur cahaya. Kalau saat ini kita di studio terang ya, jadi nggak akurat sekali sih guys. Tapi ini spektrometer kita bisa mengukur. Ini ada bila-bila. Ini udah pernah saya syuting ini kayaknya ya. Tim kamera ya. Tapi nggak apa-apa, ini pakai ini ya. Saya izin nyalain bisa tim kamera mengikuti ya. Ini ya, di sini ada beberapa warna. Ya, Dek Rahel ya. Saya panggil Dek, karena masih muda sekali. Ini warnanya kan, ini warna apa ini kalau Dek Rahel sebut ini warnanya? Ungu sih Pak. Ungu ya? Iya. Ungu, pink lah ya? Iya, pink. Keunguan ya. Kalau yang ini?
Kayak keabu-abuan gitu sih Pak. Ini keabu-abuan? Iya. Enggak lah, ini ke putih. Oh ya putih. Ya kan putih ya. Ke putih cenderung ya sedikit ada agak abu-abu ya. Iya, Pak. Putihnya putih abu-abu nih. Kalau yang ini warnanya Kuning gitu sih Pak, kuning orange gitu. orange ya. Lebih tua dari Wombat. Iya Pak. Lebih tua ya. Kalau ini Putih terang sih Pak. putih terang. Ditangkap kamera seperti itu ya. Nah, biasa ini lampu ini yang warna seperti ini sebenarnya guys, mohon maaf dulu guys, ini sampling tas ini pakai chip era yang sebelumnya. Kalau yang sekarang jauh lebih baik, jauh lebih bagus cahayanya dibanding ini. Dan lampu warna pink ini itu pun kategorinya macam-macam. Jadi kalau untuk Anda berjualan, kalau Anda jualannya itu daging segar, inilah warnanya. Ada untuk daging segar tapi yang ham. Ada daging ham kan? Ya misalnya daging ham lebih kecoklatan dagingnya, bukan kemerahan, tapi kecoklatan. Warnanya hampir mirip ini, lebih tua. Ya. Kemudian Anda mungkin jualan buah, sayur ya. Nah, inilah warna ini yang cocok. Ya. Kalau ini warna untuk jualan roti manis. Itu ngomongnya apa? Bread ya. Bukan kue tar, tapi roti manis. Apa itu sebutannya itu? Tahu kan roti manis kan? Kayak roti tawar itu. Ya, saya bingung tuh kalau itu. Saya bilang bread jam bread itu. Ya, selai roti itu ya roti tawar ya. Ini warnanya. Jadi kayak kalau buat lampu ini disinarkan ke roti tawar itu, kulit roti tawar, ini warnanya membuat lebih kelihatan natural, lebih bagus, rotinya lebih menggoda selera ya. Kalau yang ini warna yang memiliki SRE 90 ke atas. Nah, karena yang ini tidak memiliki SRE 90 ke atas. Tapi saat ini teknologi sudah begitu maju, LED yang warna ini pun sudah dengan kategori SRE 90. Mungkin di next ya. Ini kita jawab pertanyaannya Pak Eka Wibawa dulu ya. Jadi Pak Eka, kalau misalnya kita mau jualan, kita harus sesuaikan warna cahayanya. Nah, kalau tadi ada singgung masalah rumah sakit. Rumah sakit itu butuh cahaya yang baik di R9 sampai 14-nya. R1 sampai kalau sudah bagus itu di spesial warnanya, spesial colornya itu sudah bagus, otomatis yang di R1 sampai R8 pun harus bagus. Jadi CRE, cara kerja CRE, cara perhitungan alat ini, CRE ini adalah menghitung dari 15 warna yang dipecah. Jadi cahaya lampu dipecah jadi 15 warna. Kemudian setiap warnanya itu dia memiliki kealamian yang sampai mana. Nah ini ya, saya contohin ya, ini alatnya seperti ini. Kalau kita deteksi ya, kita deteksi ini dulu ya. Nah kita deteksi ini dulu, caranya kita deteksi, ini saya masukkan ke sini biar sedikit natural kan ada lampu lain. Nah hasilnya ini, nah ini tim kamera, simpan dulu ini. Nah, Rahel, di sini ada CCT. Itu adalah warna cahayanya. Tadi katanya 4000 kan natural white ya. Ini pun di 4687, hampir 5000. Kalau 5000 biasanya cenderung kuning ya. Kok ini merah? Nah, kita lihat, kita pilah ya guys. Ini kita pilah, kenapa ini? Tapi arahnya jelek ya, 51,2. Maklum, chip lama. Nah, kalau chip baru besok ya kita bikin lagi pakai warna yang ini, yang chip baru ya, yang SRE-nya lebih tinggi ya. Looks-nya ini sih jelas pasti tinggi karena kita dekat sekali tadi, ukurannya jaraknya selalu dekat ya. Kemudian TLCI-nya 53. Nah ini nggak bagus nih kalau kena wajah ya. Kita matiin dulu biar enak ngomongnya, nggak silau ya. Kita lihat ini alat, kita kerjain di CRE-nya. Kita lihat diagram CRE-nya. Nah ini adalah diagram CRE warna cahaya tadi. Yang ini ya, yang warna pink ini ya. Nah, DRL bisa lihat, teman-teman kasih lihat dulu ya. Ini DRA 51,2. Maklum teman-teman, ini saya hanya menggunakan ini karena ini chipnya chip lama. Tapi bisa lah kita berbahas dengan chip ini ya. Kalau yang baru sekarang di showroom kita ya, ada yang pakai RA70, bagaimana efeknya, ini itu yang di itu ya. Kapan-kapan kita tim kamera kita syuting di showroom ya, biar kalau ada yang di Medan boleh datanglah ke showroom kami ya di Medan ini ya, Indilight ya.
51,2 RA-nya sebenarnya jelek sekali ya. Dulu kita sudah bilang ini lampunya bagus ya, untuk menyala daging udah bagus ya, udah keren ya. Tapi saat ini ya, teknologinya maju ya. Ini lampu kira-kira adalah 1 tahun yang lalu, 1 tahun mungkin paling lama 2 tahun ya. Ini chip produksi 2 tahun yang lalu lah, kita bilang begitu ya. Dan saat ini sudah jauh warnanya lebih bagus. Nah, karena RA-nya tinggi, ini RA-nya masih 51. Tadi lihat ya, di akhir ya, tadi teman-teman sudah lihat ya. Nanti kita bisa tayangkan lagi. Ini sudah direkam kan? Nah, di R1 atas ini RA itu rata-ratanya, ke bawahnya R1 sampai ke R15. Nah, kalau untuk CRE yang bagus untuk menghasilkan 90 ke atas, itu yang dihitung tuh R1 sampai R8 sebenarnya, guys. Jadi cuma hanya R1 sampai R8 dikumulatifkan. Di sini ada angka, kelihatan angkanya kecil-kecil ini. Iya, Pak, lihat. Ya, R1-nya berapa? R1-nya baris kedua. 40,4, Pak. 40,4. R2-nya? R2-nya 73,6. 73,6. R3-nya? R3 68,9. R4-nya 35,5. R5-nya 45,6. R6-nya 73,2. R7-nya 66,5. R8-nya 5,6. Nah, sampai situ. Rata-ratanya tadi itu dikumulatifkan jadi 51,2. Dan tapi untuk warna spesialnya dia nggak keluar. Dari R9-nya sudah minus. Oh iya. Minus berapa? Minus 100. Minus 100 kan dol, sama sekali kosong ya. Minus 100, nggak ada warna itu. Kemudian di R10-nya? R10-nya 55,3. R11-nya 26,3. R12-nya 66,7. R13-nya 46,5. R14-nya 78,1. R15-nya 13,5. Nah, tadi sampai R14 itu warna spesial yang biasanya saya kategorikan warna medis. Ya, buat rumah sakit. Nah, ini harus memperhatikan di R9 sampai ke R14. Itu untuk dunia medis biasanya. Ya, sedangkan kalau R15-nya tadi yang 13,5 itu untuk warna kulit kita, warna kulit. Jadi kalau kita mau jualan tempat kecantikan yang mana kita butuh untuk cantik ya, itu dia harus R15-nya bagus, minimal 90 ke atas. Nah, kalau Anda agak sedikit ini per teori ya, ini per teori. Jadi daerah akhir sudah harus belajar ya. Kita harus mengarahkan orang, kan kadang-kadang bilang, oh kalau saya taunya kalau 3000 Kelvin itu warnanya pasti kuning, white, ya enggak juga, karena warna 3000 Kelvin ini yang baru, ya nanti kita kasih tunjuk yang baru itu di angka 3100, tapi warnanya pink juga, karena merahnya untuk edisi berikutnya ya guys ya, karena kalau kita bahas warna cahaya ini banyak sekali, tapi ya dengan ini ya kita sudah bisa mengerti ya bahwa untuk usaha misalnya pakaian ya warna-warna umum, untuk usaha roti, kalau untuk usaha pakaian paling bagus 4000 Kelvin. Tadi apa namanya? Bahasa kerennya tadi? Natural white. Natural white. Ya. Jadi warnanya kuning enggak, putih pun enggak. Jadi itulah warna yang untuk biasanya pakaian. Tapi kalau yang pakaian yang lebih bagus sebenarnya bukan 4000 Kelvin. Itu 3500. Jadi kayak pernah ke Uniqlo? Uniqlo itu toko pakaian ya? Iya, Pak. Bukan toko roti ya? Bukan. Uniqlo ya? Uniqlo, iya, Pak. Bener kan? Uniqlo kan? Guys, kalau ada yang pernah ke Uniqlo, itu warnanya 3500 Kelvin. Kenapa saya tahu? Ya, tahu aja. Kan saya ukur. Ya, jadi Uniqlo itu spek lampunya di 3500 Kelvin. Jadi dia lebih cenderung seperti putih tapi kuning ya. Karena kalau kita lihat kan seperti itu ya. Tapi bukan 4000 Kelvin. Jadi kalau Uniqlo itu di 3500 Kelvin dan sangat bagus sekali. Bagus-bagus ya bajunya ya. Bagus-bagus ya. Pernah beli? Belum, Pak. Belum pernah beli. Cuma menikmati ya bagus ya. Nah, kita sekarang ukur lagi yang lain ya. Jadi kita jangan salah, kita ukur sekarang berapa sih Kelvinnya sebenarnya, CCT-nya ada berapa sih? Kalau untuk warna itu CCT ya. Nah, ini memang agak keputihan ya. Jadi di
Angka berapa CCT-nya? 5524. Ya, kurang lebih mirip ya. Memang segitu. RA-nya? RA-nya 79. 79. Kita lihat lagi RA-nya dulu. Ya, kita lihat lagi. Nah, dia sudah mulai timbul warna merah. Betul ya? Nah, ini guys, hasilnya yang tadi yang warna 5000 ya. Ini jauh lebih baik serainya. Ya. Jadi, tapi ini kan dia buat sayuran. Saya bilang tadi ya, untuk buah ya. Tapi buah bukannya merah, buah yang hijau. Karena apa? Karena warna spesial hijaunya dia paling banyak. Berapa hijaunya? Yang warna hijau di R berapa? Di R11 sama R14 itu. Nah, ada biru? Biru tua sih Pak. Ya, biru tuanya di R berapa? R12. Nah, nilainya berapa semua? R12 79,9. Yang untuk hijaunya R14 83,2 sama R11 69. Nah, kenapa saya bilang ini bagus untuk sayuran? Karena dia memiliki warna spesial di hijau dan biru, ya. Kemudian hijau muda, ya. Ada kekuningan, ya. Dia bagus-bagus kecuali warna merah. Jadi kalau pakai lampu ini, kalau kita sorotnya ke buah yang warnanya merah, apa ya buah yang warna merah ya? Apel, ya. Apelnya jadi kelihatannya lebih nggak bagus. Ini kan merahnya nggak ada deh. Oh iya. Betul kan? Tapi kalau kita itu cabai yang besar yang warna hijau, namanya apa itu? Cabai rawit. Ini cabai paprika. Ah, cabai rawit gede katanya. Malu. Apa tadi? Cabai paprika. Paprika ya, bukan paparon ya. Bukan ya, itu pizza ya kalau paparon ya. Kalau paprika di sejari ini, ya paprikanya juga lebih kelihatan bagus. Makanya saya sarankan untuk ini, maka kita harus lihat dulu ya. Nah, jadi untuk warna cahaya ini kita nggak bisa, oh ini warnanya dikasih warna kuning ya kan, supaya ada loh yang jualan rambutan ya, buah rambutan, betul ya namanya rambutan ya. Rambutan itu, nah kalau bahasa Inggrisnya buah rambutan apa? Ah, ada nggak bahasa Inggrisnya buah rambutan? Ada Pak. Ada? Rambutan tetap. Hah? Bapak kamu cat? Ada bahasa Inggrisnya buah rambutan guys. Saya nggak pernah tahu gitu buah rambutan bahasa Inggrisnya apa. Ada tim kamera, coba dicari ada nggak? Nah, Rahel, ada yang jual rambutan. Rambutan kan bisa merah-merah tuh, ya kan? Itu pakai lampu yang ditutupin sama plastik, tas plastik itu yang warna merah. Lampunya ditutup seperti itu biar supaya menghasilkan cahaya merah, biar rambutannya kelihatan lebih merah. Ya itu kalau saya bilang terlalu menohok sekali ya. Ya, maksa sekali gitu loh. Ya, seharusnya dia kasih konsultasi sama saya ya. Ini harus kita, makanya saya bikin channel ini untuk ya sharing-sharing ya. Sharing-sharing pendapat ya. Kalau ada salah ya, ada yang lebih mengerti tentang cahaya boleh isi di kolom komentar, kita sharing-sharing ya. Karena saya suka sekali warna cahaya. Nah, dalam mendesain itu kita harus memikirkan juga estetikanya, jangan terlalu kasar sekali, maksudnya seperti rambutan ya kan. Kita bisa gunakan kalau kita tahu ini, tapi alat ini memang nggak semua orang punya karena harganya cukup mahal juga ya, dan nggak digunain kalau kita nggak butuh kan. Nggak tiap kali kita bukan lighting designer atau konsultan lighting seperti saya ya. Kalau lighting designer atau konsultan lighting seperti saya butuh alat ini guys. Nah, ini namanya spektrometer. Pernah ada yang tanya itu di YouTube ya, namanya apa? Karena tim saya pernah tanya, namanya apa Pak alat Bapak ini? Alat namanya spektrometer ya. Jadi ini biasa pakai sama fotografer. Biasa kalau artis-artis ya. Dia cari apa? Cari yang R15-nya. R15-nya di lampunya itu harus pas supaya warna kulit kita lebih bagus. Ya, ini karena kita pindah ke warna ini ya, guys. Ini tebak ini berapa Kelvin? Kalau menurut Dek Rahel, warna ini warna berapa Kelvin? Nah, ini alatnya sudah bicara. Ini berapa Kelvin kira-kira? 3.000. 3.000? Itu 2.000-an gitu. Hah? Atau 2.000-an. Wih, nyaris benar. Di angka berapa? 2.440. Wih, ya ini guys, hasilnya guys, tadi jawabannya dari Rahel di rata-rata hasilnya 2.440 ya. Ini RA-nya jauh lebih baik di 82. Nah, kita lihat susunan cahayanya di R1 sampai R15 boleh bilang hampir sempurna. Saya nggak bilang sempurna karena masih
di angka sekitar 70 dan 80. Yang 91 itu di R7 ya, kemudian ada di R3-nya ada bagus 92, kemudian ada di R14-nya 93,6. Tapi di R15-nya kalau untuk kulit ini kurang bagus karena di 70. Jadi kita harus semuanya kalau bisa ini semua susunannya di angka 90 guys. Jadi menghasilkan CRE yang 90 ke atas lah, makin tinggi angkanya mendekati 100 itu makin sempurna lah warnanya, seperti warna cahaya natural atau cahaya matahari ya. Nah, ini yang kita RA-nya ini 90. Kita lihat ya. Kita lihat warnanya apa ini? Putih terang. Warnanya putih terang. Coba kita ukur. Nah, menurut Rahel warna apa ini? Ini warna apa? 6.000. 6.000. Enggak kebiruan. Kalau 6.000 agak kebiruan. Ini putih bersih ini. Ya, putih cenderung agak kekuningan. Dia di RA yang bagus. Ya. 2030. Nah, ini guys. Ya, susunan warnanya gimana ini? Kita lihat susunan warnanya. Nah, ini susunan warnanya. Ini dek, hampir rata-rata mentok, ya. Di angka 90-nya banyak. Yang nilainya paling jelek di angka berapa? Yang di R berapa? R9. R9 jelek ya. R9-nya berapa? 63 Pak. R9-nya 63. Jadi kalau untuk rumah sakit kurang cocok. Ya, tapi di beauty itu juga kurang dikit lagi ya, karena di 89,3 kalau nggak salah. Ya, ini tapi untuk kulit, untuk warna kulit ini udah oke sih. Kalau saya bilang dengan rata-rata R1 sampai R8 kalau untuk rumah tinggal menggunakan CRI yang seperti ini lampunya itu sudah bagus sebenarnya. Jadi kita udah boleh bilang ini lampunya sudah mendekati sempurna, walaupun belum sempurna. Ini teknologi 2 tahun yang lalu. Sampai saat ini sudah teknologi sudah begitu baik. Tapi CRE ini yang diukur biasanya terakhir lihat ini coba R1 sampai R8-nya itu di atas 90-an rata-rata. Iya Pak. Betul? Betul. Nah, karena perhitungannya memang R1 sampai R9 guys. Jadi kalau R1 sampai R9-nya bagus, itu menghasilkan cahaya yang sudah dibilang CRI-nya bagus. Tapi belum CRI bagus, ini kita lihat TLCI-nya. Nah, kita lihat sekarang TLCI-nya. Inilah susunan TLCI-nya. Nah, guys, ini TLCI guys, yang untuk kamera. Cenderung birunya agak lebih tinggi ya. TLCI-nya di sini 94, dia ditangkap lebih bagus. Jadi ini susunan dari warna TLCI-nya. Kita cari lampu itu, kita harus tahu juga warna-warnanya. Biasanya spek yang di kemasan itu harus jelas ya. Harus jelas supaya kita tahu ini lampu cocoknya untuk kemana. Kalau sudah spesial sekali untuk tempat kayak seperti rumah sakit atau apa, panggillah ahlinya. Ya, ahli cahaya supaya membantu, jangan salah pilih lampu, karena nggak sembarangan lampu bisa dipakai di sebuah rumah sakit. Tapi kalau udah ngelobi atas itu sih saya nggak bicara ya, ngelobi biasa lah, ya kan, kita pakai 90 aja biasa, itu udah bagus. Tapi kalau untuk ruang praktek dokter itu harus betul-betul bagus, karena dokter bekerja lihat darah, lihat bedain saraf, bedain ya, itu banyak ya yang di dunia kedokteran yang membutuhkan lampu yang bagus. Makanya itu ada lampu khusus untuk bedah. Ya, nggak sembarangan lampu. Begitu, Dek Rahel? Iya Pak. Nah, Dek Rahel, Pak Eka Wibawa, semoga tadi kita bincang-bincang kita tentang percaya bisa menjawab pertanyaan Pak Eka ini. Ya, Dek Rahel ya. Iya Pak. Tadi saya jelasin begini karena teknis ya, mungkin kamu masih bingung-bingung ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak ada, yang penting ngerti dulu ya tentang lampu, bahwa lampu itu susunan cahaya memang berbeda-beda dan fungsinya beda-beda. Jadi kita harus kasih lampu yang tepat untuk tempat usaha kita atau di rumah kita, agar kita bisa mendapatkan lebih maksimal di cahaya itu. Begitu, Dek Rahel? Iya Pak. Terima kasih ya buat
Pak Niki yang sudah menjawab pertanyaan Pak Eka. Dan bisa dong Pak berarti nih ya, Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain mengenai cahaya-cahaya lampu apa aja. Soalnya kan saya dengar dari tadi kayak banyak gitu ya Pak, cahaya-cahaya lampu ini berarti ya Pak. Bisa dong Rahel. Nanti di Rahel kalau mau nanya lagi ya tentang pencahayaan, memang banyak sekali guys. Kalau untuk pencahayaan kita pelajarin ya, makin kita pelajarin makin saya bingung juga guys. Ya, karena susunan cahaya yang tadinya kita pikir simple, ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, jadi di Rahel kalau mau tanya kapan aja boleh, kita masuk lagi channel Indilight ya kan, kita sharing-sharing pengetahuan ya tentang pencahayaan bersama teman-teman kita di channel Indilight. Iya. Ya, makanya itu jangan lupa nanti ajakin teman-teman untuk subscribe channel Indilight. Iya. Ya, dilanjut ya. Saya mundur diri guys. Terima kasih guys. Salam Indilight. Ya, dilanjut sama Kak Rahel ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Niki yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Eka tentang lampu ya guys, tentang cahaya-cahaya. Dan juga semoga video ini bermanfaat untuk kalian, untuk teman-teman kalian. Juga jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya guys, supaya teman-teman kalian tahu mengenai tentang cahaya-cahaya ya. Oke? Dan juga jangan lupa untuk kalian like, comment, share, subscribe channel ini. Oke guys, salam Indilight. Terima kasih.